Halo Sobat Kebun. Untuk video kali ini judulnya adalah meracik sendiri pupuk organik buah kaya nutrisi dari bahan-bahan nabati. Bahan-bahan organik yang diracik di sini merupakan gabungan dari beberapa elemen yang manakala dipakai tunggal saja pun sudah memberikan efek untuk menyuburkan tanaman dan merangsang proses pertumbuhan bunga dan buah. Dalam video ini saya mencoba untuk mengkolaborasikan semua elemen-elemen penyubur tanah dengan kandungan fosfor dan kalium yang tinggi, juga mengandung unsur-unsur makro dan mikro seperti unsur magnesium, kalsium yang cukup besar yang terkandung dalam bahan-bahan organik yang akan saya campurkan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang akan diperoleh seperti apa. Karena saya mempunyai keyakinan akan menghasilkan efek yang dahsyat apabila semua elemen-elemen yang mempunyai kandungan fosfor dan kalium yang tinggi bisa merangsang pertumbuhan buah yang lebih cepat dan optimal dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahan-bahan yang akan diracik di sini, yang pertama adalah ekoenzim yang dapat membantu dalam pemecahan bahan organik di tanah menjadi komponen yang lebih sederhana. Hal ini meningkatkan kesediaan nutrisi bagi tanaman karena zat organik yang terurai dapat melepaskan unsur hara yang diperlukan tanaman. Yang kedua, air cucian beras mengandung vitamin B1, mangan, fosfor, besi, kalsium, dan magnesium sebagai unsur hara tanaman. Yang ketiga, air kelapa dapat meningkatkan aktivitas organisme tanah yang merombak bahan-bahan organik sehingga menghasilkan kandungan unsur hara yang mudah diserap oleh tanaman. Keempat, bunga pisang mengandung unsur kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, juga mengandung hormon sitokinin dan gibberellin untuk merangsang pertumbuhan akar agar kokoh dan umbi tanaman bisa tumbuh besar. Yang kelima, kulit telur banyak mengandung unsur kalsium yang membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Yang keenam, tauge atau kecambah mengandung vitamin B1 untuk perangsang pertumbuhan akar tanaman. Yang ketujuh, tempe untuk meningkatkan kadar nitrogen, besi, kalsium, magnesium, boron, vitamin B1, asam amino, dan mengandung bakteri baik untuk tanah dan tanaman. Yang kedelapan, terasi mengandung unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara mikro yaitu kalsium, magnesium, besi, mangan, dan zinc. Juga bisa dipergunakan sebagai ZPT atau zat pengatur tumbuh sehingga dapat dipergunakan sebagai booster mikroba.
Yang kesembilan, daun lapuk dan daun ketapang sebaiknya diambil yang ada di bawah pohon bambu karena banyak mengandung mikroba super sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sedangkan daun ketapang gunanya untuk menetralisir pH atau mengurangi keasaman dan dapat juga digunakan sebagai zat petek saat pengatur tumbuh. Ke-10, kentang rebus mengandung unsur besi, fosfor, magnesium, natrium, kalsium, vitamin, karbohidrat yang diperlukan tanaman. 11, jantung pisang. Perangsang bunga dan buah pada tanaman juga sumber nutrisi bagi tanaman, mengandung unsur fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. 12, pisang dan kulit pisang mengandung unsur N, P, dan K yang diperlukan sekali oleh tanaman. 13, molase. Fermentasi harus berisi bakteri pengurai dan bakteri pengurai harus diberi makanan berupa molase atau gula merah yang bisa mengaktifkan mikroorganisme yang ada. Terakhir, 14, IM4. IM4 mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus dan Saccharomyces, mampu memfermentasikan bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Ke-14, bahan-bahan organik penyubur tanah ini akan saya racik menjadi satu kesatuan yang mudah-mudahan bisa menghasilkan pupuk organik cair yang maha dahsyat sebagai pupuk organik pembuahan. Pertama, saya akan memotong kecil-kecil dari kentang yang sudah direbus ini supaya mempermudah proses pengulekan. Nah, ini kentangnya harus direbus dulu supaya menghasilkan kentang yang lembek. Kentangnya akan saya lembutkan di dalam coet yang cukup besar. Ini salah satu cara untuk membuat kentang ini menjadi halus. Bisa juga dengan cara di blender atau dibejek-bejek menggunakan tangan kosong. Kentang dihaluskan beserta kulitnya, karena di dalam kulit kentang pun banyak mengandung vitamin atau unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman. Setelah dirasa cukup halus, nanti akan dimasukkan ke dalam ember untuk dicampur dengan bahan-bahan organik lainnya. Setelah menghaluskan kedua kentang, maka proses selanjutnya adalah menghaluskan jantung pisang seberat 400 gram. Caranya sama. Jantung pisang ini akan saya potong-potong dulu, dijadikan kecil-kecil. Setelah itu diiris
supaya memudahkan proses fermentasi. Irisan jantung pisangnya dirasa sudah cukup kecil dan akan dimasukkan lagi ke ember tadi. Irisan pisangnya sudah dimasukkan ke ember. Selanjutnya yang akan saya haluskan adalah pisang busuk 1 kg yang akan saya potong-potong kecil di atas talenan ini. Pisang busuknya akan saya potong kecil-kecil beserta kulitnya. Ternyata di dalamnya masih berwarna kuning, walaupun kulit luarnya sudah berwarna hitam. Terlihat pisang dan kulitnya dirasa sudah cukup halus dan siap dimasukkan ke dalam ember. Dengan cara yang sama, bonggol pisang 1 kg akan saya haluskan di atas talenan ini. Sepertinya bonggol pisang ini sudah cukup halus karena ini berupa serat dan siap dimasukkan ke dalam ember. Berikutnya tempe seberat 250 gram akan saya haluskan juga, tetapi sebelumnya akan saya potong kecil-kecil supaya mudah dalam proses penggerusan. Dirasa sudah cukup halus, maka akan saya masukkan ke dalam ember. Terakhir yang akan saya haluskan yaitu toge atau kecambah plus kulit kacang hijau, totalnya seberat 400 gram. Jadi togenya saja yang akan saya haluskan di atas coet ini. Sepertinya penghalusan toge sudah maksimal karena sini sudah mengeluarkan air, di toge sudah mengeluarkan sari-sari makanannya dan siap akan saya pindahkan ke dalam ember tadi. Berikut juga saya masukkan kepala kacang hijaunya dan langsung diremas-remas seperti ini untuk mempermudah proses fermentasi. Selanjutnya yang akan dihaluskan adalah 4 bungkus terasi. Akan saya buka dulu. Keempat terasi yang sudah dihaluskan siap disatukan dengan bahan-bahan organik yang sudah dilembutkan di sebelumnya. Nah, sekarang serbuk kulit telur 50 gram akan saya tabur. Demikian saja. Terakhir adalah dedaunan lapuk yang akan saya haluskan terlebih dahulu. Daun lapuk dan daun ketapang yang saya gunakan seberat 250 gram. Pertama, saya akan meremas dulu daun kering dari ketapang ini. Daun lapuknya dengan mudah diremas-remas untuk memperkecil bentuknya, maka saya akan mengguntingnya supaya mempermudah kerjaan penghalusan
daun lapuk ini. Penghalusan daun lapuk sudah selesai dan siap disatukan dengan bahan organik yang sudah masuk sebelumnya dalam ember ini. Semua padatan organik sudah dihaluskan, tinggal memasukkan nutrisi cairannya. Tetapi sebelum cairan ini dimasukkan ke dalam ember, maka padatannya akan saya pindahkan ke dalam kantong plastik ini supaya volumenya bisa lebih besar. Semua padatan bahan organik sudah saya masukkan ke dalam plastik. Tinggal diberi larutan organik lainnya. Selanjutnya, saya akan memasukkan molase seberat 400 gram ke dalam larutan ekoenzim 1:1000 sebesar 4 liter. Molasenya siap akan saya masukkan ke dalam ember yang berisi ekoenzim. Nah, ini perlu molase dulu diencerkan supaya bisa reaksinya berlangsung dengan sempurna. Di dalam botolnya akan saya masukkan cairan yang lebih encer supaya semua molasenya bisa terpindahkan ke dalam ember kecil ini. Setelah molasenya dimasukkan ke dalam ember ekoenzim, langkah berikutnya harus dilakukan pengocokan supaya molasenya bisa terlarut dengan merata di dalam cairan ekoenzim ini. Sepertinya molasenya sudah terlarut dengan sempurna. Berikutnya saya akan memasukkan IE4 sebanyak 8 tutup botol setara dengan 80 ml. 8 tutup botol IE4 sudah saya masukkan ke dalam larutan ekoenzim yang berisi molase. Selanjutnya akan saya kocek-kocek lagi supaya larutannya bisa merata dan homogen. Larutan ekoenzim yang berisi molase dan IE4 akan segera saya masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah berisi bahan-bahan organik padatan. Nah, ini 4 liter cairan pertama. Ini akan saya bersihkan dulu. Bekas ember dibersihkan terlebih dahulu. Dan ini 4 liter cairan pertama. Cairan kedua akan saya masukkan 4 liter air kelapa. Dimasukkan juga ke dalam kantong plastik ini. Berarti sudah tercampur 8 liter. 4 liter terakhir adalah air cucian beras sebanyak 4 liter akan saya masukkan juga ke kantong plastik ini. Nah, lengkaplah sudah semua bahan organik baik padatan maupun cairan sudah masuk ke dalam kantong plastik ini. Dan selanjutnya akan dilakukan proses pengocokan supaya
padatan organik dan padatan cairnya bisa cepat bersatu. Nah, ini dikocok terus sobat sampai merata. Sebelum plastiknya ditutup, saya akan mengukur ppm-nya dulu menggunakan TDS meter. Hasil pengukuran ppm-nya adalah 4.500 ppm. Selanjutnya akan saya ukur pH-nya menggunakan pH meter. Terukur pH-nya adalah 4,54. 4,54 pH dari larutan organik sebagai pupuk pembuahan ini, 4,54 pH-nya. Setelah mengetahui ppm awal dan pH awal, maka plastiknya akan segera saya tutup untuk difermentasi selama 1 bulan full. Cara penutupannya menggunakan karet. Proses pengaretannya harus seperti ini. Ini harus mengarah ke atas dan di karetnya tidak terikat dengan kuat, supaya kalau terjadi adanya gas dan gasnya bisa keluar melewati celah-celah plastik yang tidak terikat dengan kuat. Dan ini dibiarkan selama 1 bulan. Nanti hasilnya akan saya videokan lagi sebulan kemudian. Dengan telah diperlihatkannya dari awal sampai akhir proses pembuatan pupuk organik pembuahan yang kaya nutrisi ini, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.